Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Akan mempresentasikan tugas akhir UMKM Pangsit Huha. Di sini ada dari 3 matkul yaitu perilaku konsumen, desain grafis, dan copywriting. Selanjutnya, kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Di antaranya ada Nur Abidin. Saya hai Nur Abidin. Ngelabidi nih bos, senggol dong. Nah, selanjutnya ada Abin Saputra. Halo guys. Selanjutnya ada Marsikal Nur Fabrezan. Ada Rafli Maulana. Halo, Dan yang terakhir ada Ismail Saputra. Halo semuanya. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya Prametri Raffi pertama. Maulana. Ya, Rafli Brand Maulana Story. silahkan. Brand Story. Brand Story dari Pangsit Huha itu dia berdiri di tahun 2003 bulan Desember. Pangsit Huha dikenal sebagai merek yang mengedepankan citra rasa unik dan pedas dalam produk pangsitnya. Merek ini telah menarik perhatian banyak orang melalui media sosial, terutama TikTok dengan berbagai inovasi dan promosi yang menarik, menjadikannya pilihan populer di kalangan makanan cepat saji. Yang pertama, citra rasa unik. Pangsit Huha menawarkan kombinasi rasa yang berbeda dengan fokus pada kepedasan yang menggugah selera. Yang kedua, produk mereka mencakup pangsit goreng dan pangsit rebus, yang masing-masing memiliki karakteristik rasa yang khas. Selanjutnya ada komitmen terhadap kualitas merek. Yang pertama, merek ini berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, proses pembuatan yang teliti memastikan bahwa setiap pangsit yang dihasilkan memenuhi standar rasa dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh Marsekal. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari filosofi logo Pangsit Huha itu sendiri. Logo ini secara jelas ingin menyampaikan bahwa pangsit yang dijual memiliki rasa pedas yang unik dan sangat menggugah selera. Di sini ada api-api, api yang mengelilingi pangsit memberikan kesan energi dan kegembiraan. Api ini menunjukkan bahwa menikmati pangsit pedas adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan dan dapat meningkatkan mood. Selanjutnya, tulisan pedasnya bikin nagih, menegaskan bahwa produk ini memiliki daya tarik yang kuat agar supaya pelanggan yang melihat merasa ingin mencoba dan tertarik dan menciptakan pelanggan yang loyal tentunya. Selanjutnya yang terakhir ada wajah pangsit yang tersenyum. Wajah pangsit yang tersenyum menciptakan kesan yang ramah dan akrab. Ini bisa membuat pelanggan merasa lebih dekat dan dengan produk dan merek dari pangsit Huha tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ismail. Oke, saya akan menjelaskan tentang filosofi kemasan. Yang pertama itu ada simbol kekayaan. Pangsit biasanya dibuat menyerupai perak, melambangkan harapan akan kekayaan, batang dan bayangan. Dalam konteks penyajiannya, mangkok kecil yang menampung pangsit juga mencerminkan harapan agar rezeki tidak hanya berlimpah, tetapi juga terjaga dalam ukuran yang tepat. Yang kedua, itu ada kehidupan panjang dan keberuntungan. Pangsit sering diisi dengan benang panjang atau koin. Benang panjang melambangkan umur panjang, sementara koin dalam pangsit diharapkan membawa keuntungan finansial. Mangkuk kecil berfungsi sebagai wadah yang aman untuk menyimpan harapan-harapan ini. Yang ketiga ada penyajian yang berarti. Mangkuk kecil tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyajian, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga rezeki dan rezeki tetap terfokus dan tidak berlebihan. Penyajian pangsit dalam mangkuk kecil menunjukkan bahwa meskipun kita ingin mengatakannya, kita juga harus menghargai apa yang kita miliki. Yang terakhir ada arah hidup yang jelas. Tata letak pangsit dalam mangkuk harus rapi dan belajar tidak melingkar. Ini melambangkan arah hidup yang jelas dan tujuan yang pasti. Mangkuk kecil membantu menjaga agar pangsit tetap teratur, mencerminkan harapan yang akan kehidupan yang terarah dan berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang masuk ke subkultur atau mikrokultur target konsumen.
Pangsit Hua sebagai produk makanan khas yang pedas menargetkan beberapa subkultur atau mikrokultur sebagai berikut. Yang pertama, pencinta makanan pedas yang selalu mencari pengalaman kuliner baru dan menantang. Yang kedua, ada generasi milenial dan Gen Z yang terbuka untuk mencoba makanan baru dan aktif di media sosial dapat menjadi promotor yang baik. Yang ketiga, serta keluarga muda yang ingin memperkenalkan rasa pedas kepada anak-anak juga bisa menjadi konsumen yang menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Abidin, mic-nya Menurut dinyalakan. Ya, selanjutnya itu ada profil konsumen dari Pangsit Tuha. Yang pertama itu kita menargetkan dari usia mayoritas konsumsi Pangsit Tuha tuh dari 18 sampai 34 tahun. Dengan segmen yang lebih luas itu bisa mencakup usia 13 hingga 65 tahun. Yang kedua itu ada keluarga. Konsumen seringkali berasal dari keluarga yang menghargai makanan pedas dan praktis, serta menikmati makan bersama. Lalu ada pengaruh dari komunitas. Komunitas lokal dan media sosial juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku konsumsi dan kesadaran produk. Dan ada latar belakang. Latar belakang konsumennya itu variasinya dari pendidikan dengan banyak konsumen memiliki pendidikan SMA, SMK, atau sarjana. Lalu ada keyakinan agama. Dari konsumen itu nilai religius berpengaruh pada pilihan makanan, terutama bagi konsumen muslim ya, yang pasti harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Jadi ini udah dipastikan pangsit ini tuh halal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Marskal. Ya, selanjutnya di sini ada mengaktifkan identitas konsumen melalui elemen desain. Yang pertama ada karakter pangsit. Desain dengan menggunakan karakter kartun ceria menunjukkan bahwa produk ini ditujukan untuk generasi muda, untuk menarik perhatian anak muda dan mudah diingat tentunya. Selanjutnya ada packaging. Packaging menggunakan paper bowl selain ramah lingkungan, kemasan pangsit Tuha mampu menahan suhu panas. Sangat ideal untuk makanan panas, bahan paper bowl juga dapat tahan terhadap minyak. Selanjutnya, masih dengan mengaktifkan identitas konsumen melalui elemen desain, ada slogan, dengan kata pedasnya bikin lagi, menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan merupakan makanan pedas yang menggugah selera. Sehingga seseorang yang melihat merasa ingin mencoba. Dan yang terakhir ada gambar api menunjukkan bahwa dengan adanya gambar api menjadikannya semangat berapi-api dengan memakan pangsit Tuha menjalani hari menjadi mood setiap hari. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada narasi untuk mempengaruhi konsumen secara emosional. Jadi contoh narasinya itu, setiap mangkuk pangsit Tuha menyediakan kaldu rasa yang menggugah selera, dipadu dengan pangsit lembut yang siap memanjakan lidah Anda. Nikmati sensasi pedas yang bikin lagi, membawa Anda pada pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Di pangsit Tuha, setiap suapan adalah kebahagiaan. Kembali lagi untuk merasakan kenikmatan yang selalu menanti. Jadi penjelasan dari narasi tersebut adalah menggambarkan pengalaman menikmati hidangan pangsit di pangsit Tuha, ditekankan bahwa kaldu yang disajikan kaya rasa dan menggugah selera, serta pangsit yang lembut dan lezat. Ada juga elemen rasa pedas yang menambah kelezatan hidangan, menciptakan pengalaman kuliner yang sangat memuaskan. Secara keseluruhan, narasi ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dengan menonjolkan kebahagiaan yang bisa didapat dari setiap suapan, serta mengunggah keinginan untuk kembali menikmati hidangan tersebut. Next. Oke, masuk ke copywriting-nya. Di sini ada teknik copywriting yang kita gunakan dalam memposting konten Pangsit Tuha. Kita menggunakan teknik copywriting yaitu AIDA. Yang pertama ada attention atau perhatian. Gambar pangsit yang menggoda dan warna-warna cerah langsung menarik perhatian pengguna. Kata nikmati kelezatan dan pedas yang menggoda yang membangkitkan rasa penasaran bagi konsumen. Yang kedua ada interest atau minat. Deskripsi rasa yang detail atau cita rasa pedas yang menggoda membuat pembaca semakin penasaran ingin mencoba. Kalimat, jangan lewatkan momen seru ini,
menciptakan rasa FOMO yang mendorong pengguna untuk segera mencoba. Lalu yang ketiga ada desire atau keinginan. Kalimat ajak teman-temanmu untuk berbagi kenikmatan, menciptakan keinginan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Lalu ada ajakan untuk tantang level pedasnya, membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang terakhir ada action atau tindakan, penggunaan hashtag seperti hashtag Pangsituha, pedasnya nggak main-main, dan Foodie Adventure memudahkan pengguna untuk mencari informasi lebih lanjut dan menemukan lokasi penjualan. Lalu ada kalimat buruan kepoin dan beli sekarang juga, merupakan call to action yang tegas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu media copywriting yang digunakan untuk promosi Pangsituha sendiri. Kita itu menggunakan Instagram untuk media copywriting secara efektif melibatkan audiensnya dan mempromosikan penawaran uniknya. Platform visual Instagram memungkinkan fotografi makanan yang menarik yang dapat menarik pelanggan potensial. Selain itu, copywriting yang strategis dapat menyoroti identitas merek seperti menjadi pangsit pedas pertama di Bogor untuk menciptakan kesan yang mudah diingat. Pendekatan ini juga memanfaatkan tagar dan caption yang menarik untuk meningkatkan visibilitas dan mendorong interaksi pengguna yang pada akhirnya mendorong penjualan dan loyalitas merek. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke hasil analisis konten copywriting. Berikut ada contoh tayangannya menunjukkan video dari konten berhasil menjangkau beberapa audiens, tetapi mungkin belum optimal untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Fokus pada hook awal di 3 detik pertama sangat penting karena ini mempengaruhi durasi nonton. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai tugas besar dari perilaku konsumen, desain grafis, dan copywriting. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekeliruan saat menyebutkan presentasi. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys. Thanks semua.